Shalom. Kembali lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Judul renungan hari ini, hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Pada zaman dahulu, jika kita memperhatikan atau jikalau kita pernah mengalaminya, orang-orang seringkali menggunakan obor, lilin atau lampu minyak untuk menerangi pada malam hari. Mereka berusaha agar tetap dapat melihat meskipun terang yang mereka rasakan itu sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur dengan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih, Tuhan memakai orang-orang hebat, orang-orang pintar, sehingga kemudian menemukan bola lampu, sehingga kita bisa menikmati terang dengan sangat baik pada hari ini. Tetapi perlu diketahui bahwa terang bukan hanya dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita melihat sesuatu, maka kita membutuhkan terang. Sesungguhnya juga di dalam hati kita memerlukan yang namanya terang. Karena kita tahu bahwa hati adalah sumber dari kehidupan. Jikalau hati kita gelap, maka segala aspek kehidupan kita pun akan menjadi gelap. Baik itu perbuatan, pemikiran, tindakan kita, semuanya akan menjadi gelap. Itu sebabnya di dalam bagian ini, Rasul Yohanes mengingatkan setiap orang percaya bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya, hidupnya telah diterangi oleh darah Kristus, maka tidak ada lagi kegelapan di dalamnya. Itu artinya bahwa kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Tetapi mungkin kadang kita berpikir seperti ini. Saya sudah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan saya percaya bahwa Kristus telah menerangi hati saya. Tetapi kenapa saya masih hidup di dalam dosa? Ada satu perbedaan antara orang yang benar-benar diterangi oleh Kristus dengan yang tidak diterangi oleh Kristus. Orang yang hatinya sudah diterangi oleh Kristus, ia akan senantiasa hidup berelasi dengan Tuhan. Sekalipun ia tidak terlepas dari yang namanya dosa, tetapi ia yakin dengan pertolongan Roh Kudus, ia bisa melewati itu, ia bisa melawan itu karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi orang yang tidak diterangi oleh Kristus hanya mengaku di mulut saja, maka orang itu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, melainkan justru ia merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling benar. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi karena anugerah dan pertolongan daripada Kristus, ia menyucikan hati kita melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya bisa beroleh hidup yang kekal. Hati kita adalah sumber dari kehidupan. Oleh karena itu kita perlu melihat kedalaman hati kita dan perlu bertanya kepada Tuhan, apakah kita saat ini sudah benar-benar hidup di dalam terang yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Jikalau kita hidup di dalam Kristus, maka seharusnya kegelapan itu makin hari makin menipis. Jikalau kita ingin berbuat dosa, tetapi karena ada Roh Kudus memampukan kita untuk tidak melakukan dosa itu. Orang yang hidup di dalam Kristus, ia akan senantiasa membenci dosa dan menyukai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengaku dengan mulut bahwa kita hidup di dalam terang dan juga
karakter dan perbuatan kita hidup di dalam terang. Jangan sampai kita mengaku dengan mulut hidup di dalam terang, tetapi tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita hidup di dalam terang. Kristen yang sejati adalah orang-orang yang senantiasa bersekutu dengan Dia dan senantiasa menjadi pelaku firman. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa melewati semua hal. Tuhan Yesus memberkati kita.